Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Selamat kalian hari ini semuanya sehat. Baik. Nah, jadi sebelumnya bapak izin perkenalan dulu. Nama bapak Raihan Agustian. Kalian bisa panggil bapak dengan Raihan. Nah, oke. Baik, anak-anak sudah tahu kalian akan belajar apa hari ini? Oke, baik. Nah betul, hari ini kita akan mempelajari PHI, Pendidikan Agama Islam. Nah sebelumnya, ini hadir semuanya anak-anak? Siapa yang sakit dan tidak hadir? Nah anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang anak masuk. Nah, jadi anak-anak kita akan mempelajari tentang apa nih? Nah, jadi anak-anak kita akan mempelajari tentang alam kehidupan. Nah, kita sebagai manusia tentunya diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tentu memiliki tujuan dan maksud masing-masing kan? Nah, Bapak ingin tanya sebelumnya sama kalian, kira-kira apa tujuan manusia itu diciptakan? Ada yang tahu? Ya, betul. Lagi yang lebih penting? Ada yang tahu? Oke, Bapak akan jelaskan. Jadi anak-anak, kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contoh ibadahnya? Nah, bagus sekali. Itu adalah contoh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat, tujuannya tentu agar kita tetap beriman kepadanya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu alam kehidupan itu apa? Nah, betul. Kita hidup di alam kehidupan yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya ada yang tahu kita hidup di alam apa? Apa tadi? Siapa yang jawab tadi? Nah, Bapak akan jelaskan. Yang pertama itu kita hidup di alam ruh. Nah, alam ruh. Nah, di alam ruh ini kita sama sekali tidak berbentuk atau berwujud apa-apa. Banyak yang melayang-layang di alam ruh nyata. Nah, jadi sebelum kita diciptakan dilahirkan di dunia ini, kita berada di alam ruh ini. Setelah di alam ruh, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menuju ke alam, ada yang tahu? Setelah kita di alam ruh, kita di alam apa anak? Ada yang tahu? Alam alam kandungan. Nah, ketika kita berada di alam kandungan, berarti Allah sudah meniupkan ruh kepada alam kandungan yang dimiliki oleh ibu kita. Nah, jadi sebelum kita lahir ke dunia ini, jadi kita berada di alam. Berapa lama kita di alam kandungan? 9 bulan. Jadi anak-anak, kita di alam kandungan ini sudah ditetapkan bahwa kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan berbakti dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi kita sudah bersumpah dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berada di alam kandungan ini. Betul. Nah, ada itu di dalam Al-Quran. Oke, setelah 9 bulan kita berada di alam kandungan, berarti kita alam mana selanjutnya? Alam. Betul. Ke alam dunia. Nah,
Nah, sekarang di alam dunia itu sedang terjadi saat ini. Nah, sekarang kita hidup di alam dunia ini untuk melaksanakan dan menjalankan perintah Allah tadi. Apa anak-anak perintah Allah tadi? Sholat dan beribadah. Nah, selain sholat, apa saja contoh ibadah-ibadah kebaikan yang Allah perintahkan? Ada yang tahu? Puasa, lagi? Haji, lagi? Sabar, lagi? Nah, setelah kita melakukan itu, kita akan memperoleh apa, anak-anak? Pahala. Nah, pahala. Inilah pahala ini yang kita akan gunakan untuk menuju ke alam akhirat nanti. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus banyak-banyak melakukan sholat dan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pahala yang akan kita gunakan dan kita pakai untuk menuju ke alam akhirat. Nah, sebaiknya apabila kita tidak melaksanakan sholat, tidak beribadah, kita tidak akan mendapatkan pahala. Melainkan kita akan mendapatkan apa? Dosa ini akan menjerumuskan kita masuk ke neraka. Nah, itu adalah karena tidak boleh dilakukan. Karena dosa itu melanggar perintah Allah dan Allah sangat tidak suka orang-orang yang berbuat dosa. Berapa lama kita hidup di dunia, anak-anak? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Sebab nyawa tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Setelah ke alam dunia, selanjutnya kita ke alam anak-anak kubur. Betul, alam kubur. Alam kubur atau alam? Setelah kita meninggal, kita akan menuju ke alam kubur. Nah, di alam kubur ini kita akan ditanyai oleh dua malaikat. Malaikat apa itu, anak-anak? Dua malaikat yang menanyai di alam kubur. Ayo ingat. Bukan angkir. Kedua malaikat ini akan menanyai kita apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia, baik itu sholat, puasa, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, jika kita banyak melakukan perbuatan baik, maka kita akan ditanyai oleh kedua malaikat ini. Nah, kedua malaikat ini akan tampil dengan wajah yang sangat baik. Nah, ketika kalian banyak berbuat dosa, tentu kedua malaikat ini akan menampilkan wajah yang sangat menyeramkan. Nah, itulah yang menggambarkan tujuan akhir kita nanti. Nah, mereka akan menanyai beberapa pertanyaan. Siapa tadi yang jawab? Manrobuka. Apa itu artinya, anak? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa yang kamu lakukan di dunia ini? Semua akan ditanyakan oleh malaikat itu. Nah, setelah alam kubur, selanjutnya kita akan dibangkitkan dan kita akan dikumpulkan di mana, anak-anak? Pada masa. Nah, pada masa ini adalah dataran atau lapangan yang sangat luas. Nah, pada masa ini seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan akan dikumpulkan, baik itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, mereka ini dikumpulkan di sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Baik itu manusia, jin, hewan, semuanya dikumpulkan. Di masa ini kita akan mengetahui apa saja yang kita perbuat selama di dunia, apakah itu perbuatan baik, perbuatan buruk, semua yang diketahui di sini. Setelah pertanyaan kita akan mana? Ada yang tahu? Ya Allah, surga. Belum. Ya Allah.
Yaumul Mitan. Yaumul Mitan. Ada yang tahu apa itu Yaumul Mitan? Pertimbangan catatan amal. Nah, di sini seluruh amal manusia akan ditimbang, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Nah, jika amal baiknya lebih banyak, maka dia akan diberi catatan amal baik dari sebelah tangan kanan. Malaikat itu akan memberikan catatan amal baik dari tangan kanan. Nah, itu adalah orang yang beruntung ketika mereka menerima catatan amalnya dari sebelah kanan. Nah, tetapi jika mereka menerima amal catatannya dari sebelah kiri, kanan kiri, maka khawatirlah mereka, karena mereka telah melakukan banyak sekali perbuatan dosa selama mereka hidup di dunia ini. Setelah kemudian kita kemana lagi? Belum. Jabatan Siratul Mustaqim. Belum. Satu lagi sebelumnya. Ada yang tahu? Siap timbang. Gimana siap timbang? Masuk sampan. Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Nah, ini telaga Al-Kautsar ini adalah telaga milik Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Nabi Muhammad menunggu kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah Allah ridhoi untuk menuju ke sini. Nah, di sini Nabi Muhammad menunggu kita untuk memberikan air minum sekaligus syafaat. Nah, jika kalian memperbanyak hidup di dunia, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Nah, di sini adalah pertolongan Nabi Muhammad kepada umat-umatnya yang bersolawat kepadanya. Setelah Al-Kautsar, baru siapa tadi yang menyebutkan jembatan? Jembatan Siratal Mustaqim. Nah, di jembatan Sirat ini kita akan melewatinya sebelum masuk ke surga ataupun neraka. Nah, jembatan Sirat ini sangat tipis. Bayangkan sehelai rambut yang dipotong menjadi 7 bagian, tentu sangat tajam. Nah, di jembatan Sirat ini kita akan diuji untuk melewatinya. Nah, ketika amal kita banyak dan kita banyak berbuat baik selama di dunia, kita akan melewati jembatan Sirat ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah, ada yang terbang, ada yang melewatinya sambil meluncur. Nah, ketika amal bonus yang kita lebih banyak, kita akan sangat susah untuk melewati jembatan Sirat ini. Nah, kita akan tergelincir masuk ke bawah jembatan, yaitu neraka. Nah, di bawah jembatan Sirat ini adalah neraka yang menyala-nyala. Nah, ketika kita gagal melewatinya, kita tentu akan masuk ke dalam neraka. Nah, baru setelah jembatan Sirat kita masuk ke surga atau neraka. Sudah tahu? Nah, surga dan neraka ini adalah tujuan akhir atau pemberhentian terakhir kita selama hidup. Nah, ketika kita masuk ke dalam surga, Allah meridhai kita, meridhai segala apa yang kita perbuat. Ketika kita banyak berbuat baik, kita akan memasuki surga. Nah, surga ini adalah tempat yang sangat penuh dengan kenikmatan, tempat yang sangat indah dan tempat yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk di dunia ini. Nah, ketika kita masuk ke dalam neraka, kita akan disiksa, bukan malah mendapatkan kenikmatan lagi. Kita akan disiksa karena kita banyak berbuat dosa. Karena itu Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran banyak sekali untuk menyuruh kita melakukan perbuatan baik agar kita tidak masuk ke dalam neraka dan kita akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi inilah alam kehidupan yang kita akan lewati ketika kita hidup di dunia ini.
ini kita berada di mana? Alam dunia. Nah, masih banyak waktu bagi kita untuk memperbanyak amal, berbuat baik dan memperbanyak amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala. Nah, setelah kita memperoleh pahala yang banyak, tentu kita akan mudah untuk masuk ke surga. Nah, itu. Jadi anak-anak dari penjelasan bab ini ada yang ingin bertanya? Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ketika kita hidup di dunia ini, jangan terlalu banyak memperlakukan orang lain dengan buruk. Nah, itu adalah salah satu dosa yang sangat sulit urusannya di akhirat. Nah, ketika kita melakukan dosa dengan sesama manusia, nah itu urusannya akan sangat sulit di akhirat karena mereka belum tentu mau memaafkan kita. Tetapi jika kita berbuat dosa kepada Allah, nah Allah kan Maha Pengampun, tentu Allah akan mudah memaafkan kita jika kita bertaubat. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak-anak, inilah alam kehidupan yang kita akan lalui. Nah, perjalanan kita tidak hanya sampai di sini saja. Nah, sekarang kita masih berada di alam dunia. Tentu perjalanan kita masih panjang dari alam kubur, alam mahsyar, alam mizan, al-kautsar, sirat, dan yang paling terakhir yaitu surga dan neraka. Oke, baik anak-anak. Minggu depan kalian akan mengerjakan tugas yang Bapak berikan tadi. Nah, silakan dikerjakan tugasnya ya. Mungkin segitu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf atas salah kata-kata dan penyampaian. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.